Sekarang kita masuk berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan aurat wanita. Ada yang mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat. Tubuh wanita itu seluruhnya aurat, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, maka orang yang kelompok ini, parawatinya seluruh tubuhnya itu ditutup, kain yang ada padanya itu cuma matanya kadang dilubangi. Nah ini kalau yang sudah berpendapat seluruh tubuh wanita itu aurat, maka yang kelihatan matanya cuma begini. Masya Allah. Apalagi yang dipakai bajunya apa, hitam, pakai ini cadar hitam. Masih mending kalau cadarnya itu segini terus masih kelihatan jidatnya, masih kelihatan keningnya. Itu yang sudah tertutup rapi semua, cuma ininya aja nih. Masya Allah. Tapi mestinya di Indonesia nggak begitu mestinya. Nah, di Indonesia kan beda dengan di sana. Maka dari itu kita kaji aurat wanita menurut pandangan Islam. Saya ingin membuka kajian aurat ini dengan lirik lagu Dul Sumbang, Berenyit. Nah, berenyit naon? Ya udah. Jadi Dul Sumbang itu sesungguhnya seniman yang dai yang seniman. Kita lihat nanti. Jadi awewe barau cikur geus darangdan model zaman jahiliyah, make baju teu mararatut, majarkeun modern tea, make bujal ditempokkeun segala rupa. Ini orang Sunda banyak sini. Apa cuma Ustaz Tisa sama ini aja? Oh, ketua aja. Perempuan masih bau kencur. Jadi awewe barat cikur itu perempuan yang masih bau kencur, masih anak-anak. Geus darangdan model zaman jahiliyah, sudah pada dandan seperti dandanannya wanita-wanita zaman jahiliyah. Make baju tembararatut, pakai pakaian yang enggak pantas, enggak patut, majarkeun modern TA supaya dianggap modern, make bujal ditempokkan segala rupa, udelnya diliatin kemana-mana. Masya Allah. Ini Dul Sumbang nih ya sesungguhnya ustadz. Dia nyindir berpakaian supaya dianggap modern, memperlihatkan pusar dan lekuk tubuh di sekitarnya. Nah itu, bayangkan. Ini lalu kemudian apa kata si Dul Sumbang itu? Pada lirik bagian pertama ini sudah menangkap bahwa fenomena perempuan yang masih bau kencur itu dandanannya model perempuan zaman jahiliyah. Make baju temararatut, majarkeun modern tea, make bujal di tempat segala rupa. Pakaiannya dengan pakaian yang tidak patut supaya dianggap modern. Modern itu bagaimana? Usernya kelihatan. Jadi kalau bahasa lain itu baju yang kurang bahan. Ketika jongkok yang bagian di atas pinggulnya kelihatan, ketika nunduk terus pusarnya juga kemana-mana. Ketika dilihatin laki-laki seolah-olah ditutupin, padahal dia senang. Ini kalau yang begini ini bisa pusing laki-laki, Pak. Ini kalau sampai Masya Allah, laki-laki itu bisa pusing kalau melihatin orang begini. Makanya ada kadang-kadang laki-laki yang suka tahu cari perhatian atau apa. Kalau udah tahu kayak gitu malah dipototin. Udah dipelototin kan itunya kan berisatan beringsut-ingsut gitu loh. Karena laki-laki kadang-kadang juga ya memang ya laki-laki ya. Laki-laki itu ya laki-laki. Nah, dalam fikih pusar wanita itu termasuk aurat. Ini pusar wanita aurat. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi At-Tanari dalam kitab Kasyifatus Saja Sarah kitab Matan Safid Najah, beliau menjelaskan sarah satnya sholat. Lihat nih. Faslun fi bayani syuruti sihhatis sholah. Pasal tentang syarat sahnya sholat. Wahiyat thamaniyatun, ada 8. Al-awwalu toharatul hadatsin. Jadi syarat sholat yang pertama itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu junub, maka harus mandi besar. Hadas kecil berwudu.
Wasani, dan yang kedua, at-thaharatu anin najasah, suci dari najis. Wasalisu, nah ini kajian kita yang ketiga, satrul aurati, menutup aurat. Bijir min tohirin yamna uru'yatal launil basyarati, menutup aurat dengan materi atau dengan kain yang suci yang dapat mencegah terlihatnya warna kulit. Jadi kain yang transparan itu tidak sah. Jadi kalau orang pakai baju, entah perempuan entah laki-laki, ketika pakai baju lalu kelihatan warna kulitnya, kalau kulitnya kuning kelihatan kuningnya, kalau kulitnya hitam kelihatan hitamnya, karena bajunya transparan buat sholat, itu tidak sah. Ini. Jadi ini maksudnya kita ngingetin sama keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Imam Nawawi Al-Bantani At-Tanari mengatakan wa in shalla fi khulwatin wala fi dhulmatin. Kendati pun sholatnya di tempat sepi atau di tempat yang gelap sekalipun, nggak sah. Dia ada orang sholat sendirian dalam kamar, kamarnya gelap, listriknya lagi mati, sholatnya pakai baju yang transparan, itu nggak sah. Kan nggak ada yang lihat, bukan soal nggak ada yang lihat, ini fikih. Jadi kendati pun gelap, jadi makanya hati-hati pilih mukena. Nah, sekarang kan mukena atau baju atau sarung yang transparan itu buat sholat tidak sah. Ini artinya kita mengingatkan bahwa kalau pilih kain mukena yang kira-kira nutupin kulit, nah kalau masih ada merayangnya, ini bisa nggak sah. Merayang apa nih merayang? Merayang bahasa Jawa bahasa Sunda ya? Terawang. Ya terawang lah. Menutup aurat, satrul aurat bijir min tahirin yamna uru'yata launil basyar, menutup dengan kain yang dapat mencegah terlihatnya warna kulit. Laki-laki, makanya laki-laki sih jarang, cuma ada laki-laki yang suka juga memakai yang transparan. Tuh, tapi sangat jarang lah, bisa juga cuma 1% lah. 99% laki-laki ya nyari yang menutup. Bi an la ya'rifa bayadha min nahwi sawadiha. Jadi kalau kulitnya putih kelihatan putih, kalau kulitnya hitam kelihatan hitam, maka harus yang menutup. Ada yang tahu bedanya menutup aurat dengan membalut aurat? Nih, beda. Menutup aurat dengan membalut aurat. Nanti di bawah ada. Menutup aurat itu artinya ketika kita pakai baju, pakai kain nggak kelihatan auratnya. Tapi membalut aurat, nah ini banyak wanita membalut aurat, Pak. Membalut aurat itu artinya menutup dengan kain tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Itu baru membalut aurat. Makanya banyak laki-laki zaman sekarang ngelihat wanita itu lekuk tubuhnya kelihatan, Pak. Lekuk tubuh selangkangannya kelihatan, lekuk tubuh pahanya kelihatan, lekuk tubuh dadanya kelihatan. Itu bukan menutup aurat, itu bukan. Itu baru membalut aurat. Kadang-kadang laki-laki juga ikut-ikutan ya, anak muda tuh. Laki-laki anak muda pakai celana yang straight, yang persis napak tubuhnya. Lalu pakai baju yang apa ini? Strike atau apa itu namanya? Yang ketat sehingga napak tubuhnya. Ya kalau gombrang-gombrang dianggap orang tua ini. Ini bahayanya ini, Pak. Kalau nggak ngaji soal aurat begini. Nah, batasan aurat dari mana sampai kemana? Nah ini. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi mengenai batasan aurat ini, Imam Nawawi dalam kitab Sulam Taufik mengatakan watsatru bima yastru bihi launul basyarati li jami'il badanil hurra illal wajhi wal kaffain. Bagi wanita yang disebut menutup aurat itu menutup dengan seluruh kain yang bisa menutup warna kulitnya itu tidak kelihatan. Li jami'il badani, untuk seluruh badannya, al khurrah illal wajhi wal kafain,
bagi wanita menutup aurat itu seluruh tubuhnya, li jami'il badani, untuk seluruh tubuhnya, al khurru bagi wanita, illal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan tapak tangan. Jadi wajahnya sama tapak tangannya. Makanya ada orang yang nanti ada sedikit perbedaan. Auratil khurra jami'il badani atau jami'ul badani illa wajhi wal kafain. Aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Makanya zaman sekarang sering dikatakan berpakaian tetapi telanjang. Nah, ini karena baru membalut. Apalagi yang wanitanya cantik itu paling seneng dia pakai pakaian yang ngepres gitu. Kadang-kadang Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ini bergeser lah. Bergeser, yang begitu-gitu mulai harus tidak laku gitu. Bagaimana bisa nanti ujungnya bagaimana akan mendapat anak yang soleh dan solehah kalau bibitnya model begitu. Itu loh. Wasatru ma baina surrati war rukbati lidzakari min kullil jawanib lal asfal. Menutup aurat bagi laki-laki ma baina surrati war rukbati lidzakari, antara pusar sampai lutut. Jadi dari pusar sampai lutut itulah aurat laki-laki. Min kulli jawanib, dari semua sisi samping, tidak dari bawah. Jadi kalau bawah ya, kalau orang itu sholat kemudian atapnya lantainya itu pakai papannya renggang-renggang, kalau orang itu melihat dari bawah bisa kelihatan, tapi itu tidak disyariatkan. Jadi menutup itu dari samping. Auratul dzakari ma baina surra wa rukbati, ini dari pusar sampai lutut. Makanya kemudian dulu waktu saya masih kecil itu pernah juga sholat cuma pakai sarung. Karena santri kadang-kadang karena buru-buru waktunya mau habis, sholat maghrib waktunya mau habis, daripada ketinggalan lalu cuma berpakai sarung di atas pusar sampai di bawah lutut sholat. Sah tidak? Sah. Tapi ya jangan sering-sering gitu. Apa maknanya secara fikih? Jika ada laki-laki sholat, dia tidak pakai kaos dalam, tidak pakai baju, tidak pakai panci, tidak pakai celana dalam, hanya pakai sarung yang menutup pusar sampai lutut, maka secara fikih sholatnya sah tidak? Sah. Tapi fikih. Mengapa? Karena sudah menutup aurat yang disyariatkan bagi laki-laki. Tapi itu tidak pantas menghadap Allah. Nah, fikih itu adalah ketentuan syariat sebagaimana yang minimalnya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah.